Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Pagi, Untuk hari Mas. ini kita Zoom WSP kembali ya. Mungkin sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan boleh. Karena memang untuk forum Zoom hari ini juga untuk ini juga ya, technical support untuk WSP. Mungkin ada beberapa yang kurang paham di menu-menu WSP sama ini ya, WSP pemula. Hampir setiap harinya memang setiap di grup ada anggota baru ya. Untuk yang punya WSP pemula, baik yang pemula ataupun yang sudah lama ya. Ya, Mas. Saya mau nanya, Mas, boleh, Mas? Iya, silakan Mas. Punya saya WSP-nya ini, Mas, ketika nge-create apa namanya menu itu error dia, Mas. Di create menu error. Iya, jadi kayak kan ada buat artikel terus apa gitu, saya pengen buat testimoni gitu, dia error ketika saya create. Untuk buat menu harus diisi deskripsinya kalau tidak salah Mas. Deskripsi atau judul yang minimal ya, kontennya. Iya, di ini kan ya di menu di sini ya. Iya, Kalau betul. misalnya ininya tidak diisi kayak itu jadi error ya misalnya. Kayak full pack ya kita isi terus langsung kita isi nih di menu atas itu slidernya. Ini yang ketiga ya. Ini biasanya sih error. Nah kayak gini ya. Iya, betul, Mas, gitu. Iya, harusnya diisi ininya dulu apa kontennya, entah itu titik terlebih dahulu ya nggak apa-apa. Oh, Nah dia berhasil. oke, oke, saya coba dulu, Mas. Ya gitu Mas. Oke, yang lain boleh. Atau di sini masih banyak yang pemula. Nanti saya mulai lagi ya. Sudah 14 orang ya. Oke, pemula ya. Mas Ronald ya. Belum dapat link WSP Om. Untuk domain WSP bisa ditanyakan kembali sama tim sales yang transaksinya ya Mas. Soalnya untuk aktifnya WSP itu dari tim sales dulu diinfoin baru nanti dikasih kalau sudah aktif ya domain WSP-nya. Masih pemula. Oke Mas Denny ya. Oke sudah bisa Mas tadi. Oke. Oke Mas Rizal ya bisa ya. Dari nol Bang. Oke dari nol lagi ya. Masih banyak yang masih pemula ya. Hai, Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan kembali yang WSP yang masih sudah lama nih penggunanya. Iya, biasa kamu ngotrol eki sih iya eta Boleh oh open mic ya. Kalau tidak ada, saya langsung mulai ke WSP pemula kembali ya. Mas, Iya, Mas nanya bentar, Mas. iya Mas dulu. Mas, WSP nanti pas diajarin masukin posting produk itu ada ada gambar yang mesti diupload juga ya, Mas ya. Iya, ada gambar satu yang harus mesti diupload. Oh, gambar satu. Gambarnya cukup satu aja, Mas ya. Memang di WSP hanya satu. Kalau misalnya Mas mau masukin gambar lagi lewat deskripsi, Mas. Deskripsi. Kalau yang di situ upload banyak apa namanya? Gambar. Untuk upload banyak,
memang digunakan untuk satu posting 1.000 keyword, Mas. Oh, itu beda, bukan di atas masukinnya ya Mas, di deskripsi ya Mas, Di atas, di yang atas. banyak gambar. Kalau yang Mas sebut tadi kan cuma satu gambar ya, untuk yang Iya, yang postingan biasa memang satu gambar. mm, Kalau memang untuk yang satu satu posting 1.000 keyword, memang ada gambarnya ya di deskripsi. gambarnya banyak. Iya, minimal 20 lah. Oh, itu maksudnya ke deskripsi Mas ya. Iya, di deskripsi. Oke, Kalau oke, mau teman-teman, masukin gambar lewat multiple gambar juga bisa. tiba gambar ya. Iya, Oke, multiple makasih gambar. Mas. Halo Mas, halo Mas, halo halo. Iya. Ya, lagi itu pernah ngajarin narik gambar dari link atau apa gitu Mas? Selain dari multiple karena terlalu berat nanti kalau banyak di situ Mas. Eh, untuk itu memang untuk satu posting 1.000 keyword, Mas. Oh, larinya nanti ke situ ya. Iya, Oh ya ya ya. Oke oke. lari Nanti ke situ. diajarin di sini kan ya? Untuk itu tidak diajarin, Mas. Masnya bisa lihat apa rekaman dari YouTube ya Pak Putra ya untuk satu posting 1.000 keyword. Mungkin yang kemarin saya Oh ini ya. doang ya, saya spill dikit. Ya yang waktu itu hari apa ya? Saya pernah merhatiin cuman nggak terlalu ini ya. Iya, Eh, oh dari situ ya satu postingan 1.000 keyword itu ya. iya satu posting 1.000 keyword. Ya Kalau wis. misalnya Mas Iya. pengen di postingin produk, bisa hubungin sales paling Mas. Atau Iya. belajar lewat YouTube ya Pak Putra ya di Mega Zoominar yang satu posting 1.000 keyword, Mas. Iya di YouTube-nya ya. Iya di YouTube ya Pak Putra. Oke. Makasih Mas. Izin Mas, Iya sama-sama, Mas. izin. Izin tanya Mas. Iya. Itu saya kan udah infeksi yang banner, tapi di itunya nggak muncul ya di apa di Google pencarian Google-nya nggak muncul ada banner gambar gitu. Banner di itu ya. Iya. Setahu saya sih untuk banner memang tidak muncul di set, Mas. Karena kan memang banner itu fungsinya untuk optimasi kembali ya postingannya. Oh Nah, gitu ya. untuk site sebelumnya inspeksinya dari hari apa tuh? Udah berapa hari atau masih 1 harian? Udah pas itu diajarin sama Pak siapa? Pak Tony. Pak ya? Iya, Eh, kan eh, sudah coba infeksi itu. Katanya biasanya bannernya kan kalau misalnya di set Google itu ada yang nggak muncul gambar kan di pinggir sebelah kanannya, ada yang enggak. Katanya itu hmm, di banner gitu katanya. Saya udah 2 hari kok. Udah diinspeksi, udah oke kan ada penjelasan dari apa sus konsulnya itu. Tapi iya. belum muncul itu kesalahannya di apa ya kira-kira? Di belum muncul setnya ya. Emang kalau paling paling cepat itu set muncul 1 kali 24 jam ya. Kalau misalnya Oh, tidak muncul paling kena Google Dance, Pak. Karena untuk oh, set gitu. memang tergantung Google-nya juga. Oh gitu ya. Iya, Oh iya. Oke, makasih Mas. oke, sama-sama. Yang mau ditanyakan kembali, kalau tidak saya langsung mulai ya. Untuk WSP pemula ya, lumayan banyak ya yang pemula. Oke, tidak ada lagi ya. Mungkin sebelum mulai ada yang mau di ini contohkan produknya, bisa di open mic ya. Ada 29 orang ya. Iya ada. Kalau tidak ada, Halo oke. Mas. Iya. Ya mungkin saya pengen contoh ini sih Mas. Kemarin kan dari kemarin yang dibahas tuh produk fisik ya. Coba kalau misal produk digital tuh gimana Mas cara
proses Produk digital ya. sarannya gitu. Contohnya apa tuh? Ya misal jasa pembuatan website dan lain sebagainya gitu misal. Oh, kalau jasa pembuatan website ya. Kalau pembuatan website sih bisa pakai landing page sih. Kalau misalnya di Google ada tidak ya? Jasa harusnya sih ada ya. Nah ini websitenya website saja atau karena kan website banyak ya. Landing page perusahaan ya. Company profile sih mas biasanya. Oke, company ya. Oh ada nih. Oke, langsung saja ya karena memang produknya sudah ada ya. Jasa pembuatan website ya. Oke, kita mulai ya. Baik, teman-teman, untuk hari ini kita di Zoom hari ini tentang WSP pemula ya, teman-teman. Tolong diperhatikan. Di awal mungkin saya berikan materinya dulu, baru ada pertanyaan ya untuk teman-teman yang pemula. Baik, pertama-tama ketika teman-teman sudah punya WSP dan domainnya sudah aktif ya, nanti ada dua ya, ada dua tampilan. Yang pertama itu tampilan di beranda ya. Dia bentuknya seperti ini ya domainnya. Entah itu bisa id.com ataupun myid ya. Ini beranda tampilan dari calon customer teman-teman nantinya. Karena di sini masih kosong ya, WSP kosongan. Nah, ini adalah tampilan dari admin. Nanti teman-teman ketika domainnya sudah aktif, nanti diinfokan oleh tim sales ya. Terus ditambahkan dari domain, ditambahkan panel MS ya. Di belakangnya, ini domainnya, depannya ya. Ditambahin panel MS, MS-nya gede ya. Nanti dikasih ya. Biasanya sih passwordnya itu yang standar ya. Nanti dikasih username dan password, lalu login ya. Dan di sini untuk WSP pemula paling mainnya di master data dan pengaturan terlebih dahulu ya teman-teman. Ada dua menu ya. Biasanya untuk yang pemula, master data dan pengaturan. Teman-teman kita bikin produk dulu terlebih dahulu ya. Di awal bikin kategori terlebih dahulu untuk kategori produk teman-teman masing-masing teman-teman ya. Kita sudah punya satu produknya untuk dicontohkan yaitu jasa pembuatan website ya. Jadi kita bikin kategorinya terlebih dahulu, jasa pembuatan website ya. Nah, di sini tidak perlu dimasukkan gambar, image alt ataupun deskripsi ya. Langsung saja dibikin kategori lalu disubmit ya. Nah, di beranda nanti kategorinya akan muncul ya, teman-teman. Nah, ini satu kategori dari jasa pembuatan website ya. Kita balik lagi ke panel, lalu ke menu produk. Nah, untuk menambahkan produk, teman-teman di menu produk, lalu ke plus produk ya. Nah, untuk tiga button ini diabaikan dulu ya. Excel, import CSV, dan import data. Lalu ke plus produk ya. Nah, di tampilan produk, banyak form yang harus teman-teman isi ya. Mulai dari kategori, nama produk, upload foto, gambar produk ya, harga dan harga sebelum diskon, deskripsi, tag keyword, meta deskripsi, konten Google, nomor urut, centang, nama judul, nomor WhatsApp dan sebagainya ya.
Nanti kita isi bareng-bareng. Pertama, teman-teman masukkan kategorinya terlebih dahulu ya. Karena kategorinya baru satu ya, jasa pembuatan website. Kita masukin ya. Nah, untuk nama produk, teman-teman harus riset keyword terlebih dahulu ya. Untuk memastikan keyword yang benar dan efektif yang nantinya akan muncul di halaman Google. Karena saya sudah mencari untuk jasa pembuatan website ya, sudah banyak sekali keyword yang ada ya, entah itu pakai ads ataupun yang lainnya. Oke, untuk membuat keyword, teman-teman harus punya yang namanya Notepad ya. Biasanya di laptop masing-masing itu punya ya. Ini aplikasi bawaan, Notepad. Hmm, 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 hmm. Oke, kami tim teknis biasanya untuk riset keyword itu buat seperti ini ya. Pertama-tama itu yaitu keyword awalan ya. Keyword utama dan keyword ekor satu dan ekor dua ya. Nah, untuk keyword awalan dari produk jasa pembuatan website ya. Di sini ada jual jasa pembuatan website ya. Jasa website company, kebanyakan jasa ya. Keyword utamanya di halaman satu. Oke, keyword awalannya jasa ya. Di sini nggak ada kata jual tadi. Jual jasa pembuatan website ya. Untuk harga ada tidak ya? Eh, Harga pembuatan website. Tidak ada ya untuk harga. Paket harga jasa pembuatan website. Paket ada tidak ya? Kebanyakan jasa ya. Jasa pembuatan website, jual, cari ya. Cari cari juga bisa ya. Cari jasa pembuatan, cari jasa. Nah, keyword utamanya sudah dapat tiga ya. Keyword awalan, sorry. Keyword awalan udah dapat tiga. Nah, untuk keyword utamanya itu produknya teman-teman ya. Jasa pembuatan website ya untuk contohnya. Pembuatan website. Ekor satunya ada murah dan cepat ya. Murah dan profesional bisa ya. Murah dan profesional. Di sini ada murah dan cepat ya. Murah-murah, website terlengkap, harga murah, terlengkap. Terbaik juga bisa nih.
Untuk jasa bisa terbaik ya. Terbaik ada. Oke. Nah, untuk keyword utamanya produknya juga bisa dibuat pembuatan website ini ya. Website company profile ya. Bisa perusahaan ataupun company profile. Jasa, jasa pembuatan. Nah, itu udah nemu ya keyword awalan, keyword utama, keyword ekor satu sudah ini ya, sudah ada. Lalu untuk keyword ekor duanya itu bisa ini ya, teman-teman, target market daerah teman-teman ya. Untuk keyword ekor dua kita tulis di Jabodetabek aja. Deh, ini sudah ada ya keyword awalan, utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, dari 4 keyword ini kita gabungkan jadi satu ya. Bisa jasa pembuatan website ya, murah dan profesional di Bekasi ya. Nah, keywordnya sudah nemu satu, jual jasa pembuatan website, perusahaan ya, perusahaan murah dan cepat Iya, sejak jam di dua Jakarta puluh ya. loh. Nah, ini udah dua ya, sudah dua. Kita bikin lagi cari jasa pembuatan website ya, website terbaik di Depok ya. Nah, dari sini teman-teman ke Google Suggest lagi ya. Ini sudah ada 3 keyword. Kadang kan resik ya. Baru ke Google Suggest ya. Kita lihat ada di Google Suggest keywordnya. Bune siapa ya? Bune kok. Tadi keywordnya itu cari jasa pembuatan website terbaik di Depok ya. Cari, cari ada ya. Cari jasa pembuatan website terbaik. Terbaik ada ya di Depok. Nah, ini udah ada ya. Untuk keywordnya ya kita pakai. Lalu ke keyword yang tadi kita buat, kita taruh di nama produk ya, teman-teman. Nah, untuk gambarnya, karena ini contoh, saya ambil gambar di Google ya, untuk jasa pembuatan website-nya. Nah, biasanya jasa pembuatan website ada ini ya, ada nomornya di gambar. Nah, ini bisa nih. Oke, bisa. Kita save dulu ya gambarnya. Ini WP ya. Nah, untuk WSP gambarnya saya sarankan jangan WP ya teman-teman. Karena WP kebanyakan itu gambarnya sering terjadi error di WSP ya.
Terus ukuran pixel gambar di WSP itu maksimal 500 pixel ya. Kita lihat dulu pixelnya di gambar yang tadi. Klik aja gambarnya. Semisalnya gambarnya lebih dari 500 pixel, kita resize image kembali ya. Nah, ini 800 pixel ya. Kita ubah 500 ke 500 pixel ya. Oke, kita save. Nah, ini gambar contohnya sudah 500 pixel ya. Kita lihat. Ya, sudah. Lalu kita kembali ke panel WSP-nya kembali ya. Kita upload gambarnya. Nah, untuk harga dan harga sebelum diskon ya, saya nolkan saja karena tidak tahu untuk harganya ya. Ataupun teman-teman bisa dinolkan saja ya harga dan harga sebelum diskon. Nah, untuk deskripsi, kalau misalnya teman-teman punya deskripsi sendiri, bisa ya. Bisa digunakan deskripsinya. Ataupun kalau misalnya ingin ditambahkan, bisa gunakan ChatGPT ya teman-teman. Sebenarnya banyak ya untuk AI yang lain, tapi untuk yang lebih balance itu ke arah ChatGPT ya. Nah, untuk bikinkan deskripsi, teman-teman bisa ketikkan form seperti ini ya. Buatkan saya artikel SEO tentang. Nah, tentangnya ini kita copy ya. Keyword yang tadi, jasa pembuatan website terbaik di Depok. Kita paste di sini ya. Nah, untuk ChatGPT, saran saya di loginkan Gmailnya terlebih dahulu ya. Baru digunakan. Nah, ini formnya ya. Formnya ya, untuk minta ke ChatGPT buatkan saya artikel SEO tentang keywordnya ya. Jasa pembuatan website terbaik di Depok. Sebanyak 1000 kata ya. Boleh 1000 kata, boleh 500 kata ya. Ataupun boleh kalau misalnya teman-teman punya deskripsinya masing-masing, boleh minta ditambahkan ya deskripsinya sama ChatGPT ya. Kita tunggu ya ChatGPT buatkan deskripsinya. Nah, ini ada harganya ya. Saran saya kalau misalnya minta ChatGPT yang ada harganya ataupun toko Oh, nggak tahu. online orang lain ya. Iya. Ya, enggak, Nah, kalau sudah kita blok saja ya dari atas sampai kesimpulan ya. Kita copy, lalu kita paste di deskripsi ya. Nah, ini kan formnya kecil ya, seperti ini. Jadi kayak seperti kurang puas untuk ngeditnya ya. Kita besarkan saja di menu ini ya, di menu pembesar. Nah, ini sudah besar ya. Lalu judulnya kita buat heading 2, lalu di bold ya. Nah, setelah kalimat paragraf pertama ditambah lagi ya, SEO WA. Nanti CWA akan jadi button WhatsApp ya. WhatsApp ya teman-teman ketika ada calon customer mengunjungi WSP teman-teman bisa dihubungi lewat WhatsApp ya. Setelah kalimat paragraf pertama ditambah ya CWA.
Tidak usah pakai spasi ataupun dikapitalin ya, kecil saja untuk kodenya ya, CWA. Lalu tadi ada harganya ya. Kita hapus harganya ya. Nah, ini kesimpulan juga hapus. Tidak usah dipakai kesimpulan. Nah, akhir paragraf kita tambahkan kembali ya. COWA kode lagi namanya SEO deny dan SEO baca ya. Nah, untuk SEO deny itu fungsinya untuk memanggil judul kembali ya, entah di WSP ataupun di halaman Google. Nah, SEO baca itu untuk rekomendasikan produk yang ada di WSP ya, yang teman-teman buat nantinya. Kalau misalnya satu produk, nanti tidak ada rekomendasinya dari WSP-nya ya, karena hanya baru satu produk ya. Kalau misalnya sudah dua produk ataupun lima produk lebih ya, nanti dia akan rekomendasikan produk teman-teman yang lain di bawahnya. Oke, ini sudah ya. CWA, CODNA, SEO baca. Tambah spasi ataupun kapital ya, kecil ini. Tidak perlu pakai kapital ya hurufnya. Kalau sudah, kita kecilkan kembali. Nah, untuk tag keyword, teman-teman bisa tambahkan lagi ya kodenya CODNA, SEO meta keyword juga ya CODNA. Nah, untuk meta deskripsi, minta kembali ke ChatGPT ya. Dengan perintah buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter ya. Nah, ini sudah dibuat ya. Di ChatGPT kan ada tanda kutip ini ya. Kutip di awal ada kutip dua dan di akhir ada kutip dua. Nah, kutip duanya jangan dibawa ya, teman-teman. Oke, jangan dibawa. Nantinya kalau misalnya dibawa, ketika diinspeksi akan terjadi error ya di Google Search Console. Karena nanti ada habis ini kita daftarkan link produknya ke Google Search Console ya, agar nampil di halaman Google ya. Meta deskripsi sudah ya, tanpa tanda kutip. Lalu ke konten Google, tambahkan kode kembali COD naik. Nomor urut satu saja, tampilkan di home ya, dicentang ya. Nah, nama judul, kita copy kembali keyword yang kita riset ya. Teman kita buat. Nah, nomor WhatsApp ya, teman-teman jangan di depannya jangan menggunakan 0 ya. Menggunakan 62 ya. Jangan menggunakan plus juga, jangan ya. 62 aja langsung 62895 nomor teman-teman nantinya. Lalu teks WhatsApp ketika calon customer ngechat teman-teman nanti akan ada teks di awal ya. Bisa dibuat seperti ini kali ya. Kalau kan minta info lengkap tentang jasa pembuatan websitenya ya. Nah, ini sudah bagus sih ya untuk teks WhatsApp awalnya ya. Nah, untuk link Bukalapak, Tokped, dan Shopee kosongkan terlebih dahulu ya, tidak apa-apa. Tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Ini juga keyword awalan dan akhiran tidak diisi juga tidak apa-apa. Lalu kita naruhnya keyword daerahnya di Depok ya, di Jawa Barat. Cari ininya provinsinya, lalu kota Depok ya. Nah, teman-teman boleh centang semua, boleh centang salah satu, nggak apa-apa ya. Kalau saya sih centang semua ya. Oke, ini sudah semua diisi ya. Ada yang form tidak diisi, tidak apa-apa. Lalu sudah semua لكم diisi ya. ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي يوم Bisa langsung di-submit ya, teman-teman. Nah, postingan pertama yang saya buat sudah ada di WSP-nya ya. Ini postingannya.
Nah, ini keyword yang tadi kita riset ya di Google. Sudah ada juga. Ini juga ada. Dan ini CWA yang tadi kita buat di setelah paragraf pertama ya. Jadi button WhatsApp ketika calon customer menghubungi teman-teman nantinya. Nanti kalau misalnya diklik ya, dia akan generate ke WhatsApp ya. 500.000. Yang biru tadi. Biru mana ya? Nah, ini adalah teks WhatsApp yang tadi ya. Dan nantinya ketika di chat akan masuk chatnya Ayo, ayo, sok, sok. WhatsApp-nya. Pesan WhatsApp-nya ya. Oke, Sebentar. aku aja bang, bentar aku aja bang. Oke, itu tentang ini ya. Tentang pembuatan produk di awal ya. Di postingannya di bawahnya juga ada COWA ya untuk button WhatsApp-nya. Karena ini produknya cuma satu, SEO bacanya dia menampilkan produk di satu lagi ya. Oke, dari postingan produk ada yang mau ditanyakan boleh ya? Di open mic saja. Halo Kak, Ya. mau itu Kak tadi kelewat kayak yang saya kelewat yang apa H1 H2-nya itu nentuinnya gimana ya? Eh, itu diedit kembali, Kak. Tadi kan di deskripsi ya. Di deskripsi ya. Ya, Yang ini nanti judulnya diedit kembali ke heading 2 ya. Karena heading 1 terlalu besar judulnya. oh yang 2, oke. Iya, kita edit ke heading 2 ya. Gitu, Kak. Bawahnya nggak perlu, yang bawahnya yang hanya satu atas saja ya Kak? Iya, hanya satu judul saja yang dibuat ke heading 2 di bold ya. Oke, baik baik. Iya, ada lagi? Ya, Sudah itu saya Kak. Pak. Ya? Terima kasih Kak. Itu kalau di WSP bisa jualan website juga ya? Iya, apapun produknya bisa, Kak. Karena WSP itu kan memang website SEO praktis ya. Khusus Oh, untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan penjualan produk entah itu makanan, jasa, produk digital marketing ataupun website ya. oh gitu. Ntar kalau misalkan kita jual website nih, Hmm. ke calon customernya nanyain apa aja gitu. Nomor WA terus kayak barusan aja ya, nomor WA, produknya gitu ya. Iya, karena tadi kan saya ini ya buatkan teks untuk ininya WhatsApp pertamanya itu info lengkap tentang jasa pembuatan websitenya ya. Nanti Iya. kalau misalnya ada customer ngechat kakaknya ya tentang produknya, boleh diinfokan lengkap ya tentang produknya gitu kan. Gitu ya, sama alamat, nomor WA, terus gambar-gambar produk kali ya. Iya, yang tadi saya contohkan ya. Oh iya, iya. Berarti kita nama domainnya domain kita sendiri berarti ya. Iya, betul Kak. Itu Oh kan iya, sudah jadi ada. kita aja ya, di air produk, gitu. Produknya apa dia gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Iya, sampai. Halo Kak, Iya, mau tanya itu terkait yang apa gambar JPEG sama WP itu nanti perbedaannya apa ya penggunaannya? tidak ada perbedaannya, tapi sering kali teman-teman masukkan format ini ya, formatted di WP. Karena kami tim teknis sudah beberapa kali coba ya, masukin gambar di format WP itu kadang masuk, kadang tidak ya. Jadi untuk menghindari errornya dari gambar di postingan produk, kami tim teknis biasanya gunakan JPG, JPEG ataupun PNG ya. Oh, Gitu. soalnya kalau misalkan ikut yang apa Zoom sama Pak Putra, biasanya Pak Putra suka pakai WP terus. Iya, jadi memang hanya formatnya saja sih untuk menghindari error di Oh, gambarnya saja, oh, Kak. jadi lebih baik pakai JPEG ya untuk menghindari itu ya. Iya, untuk menghindari. Oke, oke. Siap-siap sementara itu dulu Kak. Iya, Mau tanya Pak, iya, yang recent boleh. yang nih Pak,
apa namanya? Kalau heading heading saat heading 2 terus heading 3. Nah, itu kan ada istilahnya ada kepalanya nih Pak, mengapa membutuhkan jasa pembuatan website gitu ya Pak. Terus ada lagi. Nah, itu eh berarti yang lain-lain tuh heading 3 ya Pak. Ada heading Biasanya dibuat di heading 3 ataupun normal. oh gitu ya Pak. Iya, boleh di normal, boleh di heading 3 ya. Gitu, Kak. Nah, itu berarti semuanya itu Pak. Gimana? Kan ada mengapa membutuhkan jasa WSP ya kan? Nah, Iya. kita kan itu kan berarti heading 3 nih, ya kan? Nah, terus ada Hmm. tip memilih jasa webs di Depok gitu kan? Nah, itu heading 3 juga ya Pak gitu. Apa semuanya kita kasih heading-heading semua Pak? Ini sesuai kebutuhan masnya aja kalau misalnya mau diedit kembali ya deskripsi. Soalnya deskripsi memang untuk menampilkan tentang ini ya apa produk masnya nanti di postingan gimana, baik dari di mata customer ataupun di mata Google ya, gitu Kak. Berarti fungsinya heading itu untuk apa jadinya ya Pak ya? Menyesuaikan saja Kak. Oh, jadi setiap kita klik itu akan berubah gitu Pak. Bukan akan berubah di ini aja di deskripsinya aja Kak. Oh, di deskripsinya. Iya, disesuaikan Oh, maksud saya itu. Hurufnya. Iya, Hurufnya fontnya biasa. Ya. sesuaikan saja. Kalau masnya mau di heading 2 nggak apa-apa, diperjelas ya. Ini kan kurang jelas ya, Kak. Ataupun kecil bisa dibuat Pak, di nomor piro sing sebelumnya? Mungkin eh, buat estetika aja ya Kak ya. Piro, Jadi yang drive. pantasnya iya, gimana? Itu belum bayar, Pak. disesuaikan saja, boleh. 16. oh gitu. Kalau itu Iya, kan Mas. ada heading 3, ada heading 4 itu Pak. Nah, kalau heading 4 itu nggak kepake atau Pak? Heading Kecil 4. ya, lebih Heading kecil. 4 mungkin terlalu kecil kali ya, Mas. Oh, maksudnya heading itu berarti hurufnya Ukuran itu ya? dan Iya, huruf. fontnya bisa Oh, besar, bisa ya oh, kalau misalnya sama disesuaikan sama saja. gitu ya. Oh, oke 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 Hmm, oke. Oke, Pak. iya, Mas Pak, bagus. sorry, satu lagi nih Pak. Kalau SEO baca itu arahnya kemana ya Pak? Kalau SEO baca itu nanti akan menampilkan produk yang ada Apa di itu? WSP. Kalau ini karena ini produknya kan hanya satu ya. Kalau misalnya sudah banyak, nanti dia nampilkan produk yang lainnya. Misalnya satu postingan ini postingan sudah banyak ya. Itu otomatis ya Pak? Iya, otomatis kalau misalnya sudah apa masukin ke kode SEO baca ya. Nah, ini kan nih udah lagi tuh. Nah, nampilan SEO baca nanti Apa? kayak gini. Oh, Ayo ya gitu. Pak. Ayo, tapi sehat. Oke Alhamdulillah. Pak, terima kasih banyak nih Pak. Iya, sama-sama Mas Bagus. Mas, maaf kalau Assalamualaikum Mas. misalkan SEO deny itu gimana ya itu maksudnya? Theodena itu menampilkan judul kembali. Kan tadi di akhir ada Theodena ya. Nah, Theodena nanti di sini nih. Nampil lagi kan ya. Nanti di Google juga nampil lagi Theodena ya. Oh, itu nanti manfaatnya untuk apa? Manfaatnya itu untuk konsumsi robot Google, Kak. Karena kan kita memasukkan SEO-nya di Google ya. Nah, Iya. gunakan kode Theodena kembali ya, gitu, Kak. Oh, termasuk Mas, yang itu ya, yang di apa namanya Google Hidden itu ya konten apa? Iya, Google Hidden tadi juga diisi ya. Tadi kan tag keyword, meta keyword, dan konten Google ya. Nah, yang itu maksudnya konten Google Hidden konten itu gimana ya? Iya, itu untuk menampilkan judul kembali di Google, Kak. Pakainya SEO Denai aja. Tidak perlu deskripsi lain gitu, Kak. Nah, tulis Oh, sederhana ya. oke oke oke. Iya. Yang cukup diisi Mas. cuman meta deskripsi aja ya? Iya, meta deskripsi. Cukup diisi aja. Tag keyword, meta keyword, dan konten Google bisa diisi kode SEO Denai ya. Tidak pakai spasi, hurufnya kecil semua. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Afwan mau nanya Mas. Eh,
Soal meta SEO utama itu harus diisi ya, Mas? Meta SEO utama. Bentar ya. Nah, Meta SEO utama ini harus diisi yang ini sama ini aja, Kak. Yang Kalau mana, meta Mas? Oh meta ya. title, meta title-nya sama meta pendukung ya. Meta pendukung itu nanti untuk verifikasi Google Search Console. HTML-nya berarti, Mas ya? Kode HTML itu gimana? Kode script dari Google Search Console. Habis ini kita kita ke inspeksi Google Search Console, Mas. Oh, Iya, nanti bisa dilihat terlebih dahulu ya. berarti dimasukkan situ berarti sama seperti ketika kita mau indeks ya, Mas? Iya, memang itu untuk indeks ya, Mas. Oh, berarti Nah, meta SEO utama itu sama dengan keyword kita atau gimana, Mas? bukan keyword ya, lebih ke daftarin ke ini Google Search Console sama meta title ya. Meta title itu nanti merubah ke sini ya, ke website ya. Nah, ini websitenya namanya masih meta title ya. Oh ya itu makanya punya saya kayak gitu. Iya, itu dirubahnya di sini. Maksudnya bisa rubah ya. Ini kan produk jasa terbaik ya. Bisa nama sesuaiin dengan WSP ya. Produk jasa terbaik. Oh iya ya, berarti Itu. sesuai dengan usaha kita ya, Mas. Iya, betul. Pokoknya pokoknya semenarik mungkin ya. Nah, nanti dia begini ya, jadi ya produk jasa terbaik di website produk jasa terbaik .myid ya, Oh iya iya iya. gitu, Kak. Berarti itu per kategori ngisi masing-masing atau hanya cukup sekali aja, Mas? Cukup sekali aja. Cukup sekali aja ya. Iya, betul. Oh iya iya ya, iya. Baik baik izin Hmm. Mas, baik. Ya, bisa. terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Mas, saya kan udah inspeksi ya kayak tadi di Google-nya ada masih ada meta title itu. Bisa diinspeksi ulang nggak itu ya? Bisa, Mas. Mungkin Bisa ya? bisa ini ya bisa ditunggu dari Google ya, nanti nampil di site-nya berubah. Oh iya iya. Saya Iya, waktu ditunggu itu aja. kan baru belajar tuh inspeksi. Mungkin Hmm. karena nggak dimasukin ke meta title itu, jadi ntar jadi dia munculnya di pencarian Google itu masih ada meta itu. Iya, betul. Nah, Di awal iya memang kalau site-nya didaftarin ke GSC, nampilnya hanya meta title ya. iya meta title itu bisa dirubah lagi nggak ya? Bisa diinspeksi ulang nggak? Bisa dirubah. Oh, inspeksi Mungkin ulang ya. Ntar iya, diganti dulu ya meta title-nya sesuai nama WSP teman-teman ataupun yang lain ya, boleh. Entah itu oh gitu. UMKM bisa, entah itu kalimat dari produknya juga bisa ya, disesuaikan Iya saja. iya ntar langsung diinspeksi ulang gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Terima Mas, kasih Mas. Iya, eh, sama-sama. Pak, itu tadi ada meta keyword Pak sama meta description Pak. Itu apakah sama dengan itu ya Pak? Yang kita masukin dari ChatGPT gitu Pak? Kalau di Metase utama yang dua form ini tidak perlu diganti, Kak. Oh gitu aja Pak. Iya, Oh, gitu, gini aja. Karena ini memang untuk nampilnya tidak terlalu kelihatan ya. Jadi yang diganti paling ini sama dimasukkan di meta pendukung ya. Gitu. oh gitu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Deva, Iya, di izin chat. bertanya Mas Deva. Iya, boleh. Terkait meta deskripsi di input produknya, itu fungsinya sebenarnya buat apa ya? Kalau setahu saya eh, kalimat yang akan muncul di Google ya, yang Kalau 160 karakter itu. iya, kalau di sini dia tidak akan muncul ya. Nanti editnya di produk ya, meta Ya, yang di deskripsi. produk, yang saya tanyakan yang di produk. Jadi Betul. pernah saya ada beberapa postingan yang udah publish ya, udah saya Hmm. inspeksi itu di meta deskripsi deskripsi kan saya tulis beberapa dengan kalimat yang masing-masing per tapi itu ada yang muncul di Google-nya sesuai dengan meta deskripsi yang saya isi, tapi ada juga yang enggak, tapi berupa cuplikan dari deskripsi. Itu gimana Mas itu? Nah, itu
memang dari Google ya. Biasanya memang untuk meta deskripsi dimunculkan di site ya. Seperti ini ya. Hmm. Nah, ini kan keywordnya ya, Kak. Ya, Nah, nah, keywordnya ini di belakangnya ada domainnya ya. Dan ini meta deskripsinya ya. ya. Nah, tadi munculnya kenapa? Jadi saya udah beberapa kali posting, udah saya Hmm? inspeksi dan saya coba cek di Google-nya. Nah, itu ada yang sesuai dengan meta deskripsi yang saya isi, muncul di bawahnya apa judul itu, tapi Hmm? ada yang tidak. Nah, Ada yang yang tidak ya? tidak sesuai itu yang saya lihat itu kayak cuplikan dari isi deskripsi produk gitu. Oh Itu iya. Google yang menentukan atau gimana, Mas? Iya, memang Google yang menentukan, Kak. Oh, seperti itu. Karena kan Iya. katanya dibatasin 160 itu biar tidak terpotong ya. Iya, betul. Tapi Kadang memang Google ngambil dari deskripsi ataupun di meta deskripsi ya. oh gitu. Berarti memang nggak, Iya. memang pemahaman saya nggak salah ya kalau meta deskripsi itu kan tujuannya untuk di situ ya. Iya, Kalau memang. nggak muncul berarti Google-nya yang apa Iya, koreksi gimana gitu. yang respon dari Google gitu di postingannya, Kak. Oh siap siap. Ya udah cukup. Makasih Mas Deva. Iya, sama-sama. Di chat banyak sekali yang nanya ya. Saya baca dulu. Jadi kalau WP itu penggunaan lebih untuk apa? Yang saya jelaskan kalau WP itu sering terjadi error di gambar ya, tidak terinput ataupun rusak gambarnya gitu Kak. Pak kalau tulisannya hubungin admin gimana? Oh, Tulisan. Pak Deva, Iya. kalau ini masalah WP ya Pak, Hmm? ini kan eh, kalau WP itu kita eh, compare ke event view itu bisa nggak ya Pak? Eh, Harusnya sih bisa Mas. Soalnya kan di Irfan View itu bisa ngubah format ya. Iya bisa Tahu nggak saya. jadi JPG atau JMG gitu Pak. Iya. Oh bisa ya Harusnya Pak? bisa sih. Oke deh Pak kalau gitu Pak. Terima kasih banyak. Iya. Kan meta deskripsi kalau hanya di sisi ODNA apakah bisa? Meta deskripsi jangan ditaruh COD-nya ya Kak. Maaf tadi disebutkan isi kode COD-nya maksudnya diketik COD-nya. Iya betul Kak, diketik COD-nya saja. Tanpa kapital kecil saja tanpa spasi ya. Sejenis kompetitor. Untuk kompetitor bisa lihat site-nya ya dari Google Kak. Siapa nih? Rahmi ya. Di WSP bisa sub menu enggak Mas? Nggak bisa ya Kak. Untuk WSP belum ada menu sub kategori ya. Memang banyak sekali teman-teman yang tanyakan tentang sub kategori di WSP ya. Untuk di WSP bukan belum ada sih, memang tidak ada ya sub kategori Kak. Sub menu pun tidak ada ya. Kak, biasanya sih yang ditanyain sub kategori ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada satu lagi. Ya, Iya, Kak. boleh. Kalau di WSP bisa upload video enggak ya? Upload video. Kalau untuk upload video tidak bisa Kak, paling di embed ke YouTube saja. Oh, Di di widget embed. juga bisa ini ya, masukkan video dari YouTube juga bisa. Oh, di embed ke YouTube. Iya, embed link link YouTube aja ditaruh. Jadi kita masukin dulu YouTube gitu ya. Iya, bukan masukin YouTube, masukin link YouTube gitu Kak. Mungkin masukin video penjelasan dari produknya gitu, baru masukin ke WSP-nya. Oh, jadi nggak usah dimasukin ke YouTube, nggak usah ya?
Ya itu maksud saya diupload dulu ke YouTube, baru Oh link iya, maksudnya diupload dulu link ke YouTube. Iya, berarti iya dia baru masuk link. dulu ke YouTube. Kita kan misalkan punya video nih, kita Hmm. masukin dulu ke YouTube, baru kita di embed di YouTube gitu ya. Iya, embed link embednya di YouTube masukin ke WSP Iya, gitu iya, Kak. oke. Iya, oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Mas, halo. Ya, Itu mau tanya yang sebaran yang ada provinsi itu artinya website kita menyebar ke daerah tersebut atau gimana? iya, ini sih untuk cakupan daerahnya Kak. Nggak, artinya kalau misalnya itu kan provinsi Jawa Barat, kalau misalnya Indonesia gimana tuh? Kalau Indonesia belum bisa Kak karena memang kalau semakin luas itu semakin gimana ya? Semakin susah untuk jarinya mending lebih ke ini ya ke kota ataupun ke kecamatan. Nah, ini kayak jasanya kan jasa website nih, ya kan jasa Iya, website masa kita ngambil Jawa Barat doang gitu kan? iya untuk bikin itu bisa bikin produknya lagi Kak. Oh, posting lagi gitu bikinnya. Iya, betul. Oh, gitu. Jadi nanti ada Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya. Bikinnya Iya, begitu ya. kenapa keyword keywordnya itu di daerah kota saja karena untuk mendapatkan lebih banyak profit ke daerah kotanya gitu Kak. Oh, iya Jadi ya. kalau misalnya ingin bikin kota ke kota Bekasi atau ke Jakarta dibuat lagi ya produknya. Ya, kadang ada pernah kalau misalnya dua provinsi itu gimana? Buat dua posting gitu berarti. Iya betul. Oh, iya. Iyalah itu aja. Makasih. Iya Berarti satu produk bisa diduplikat gitu ya? bisa diduplikat tapi diedit dulu ya keywordnya Kak. Kalau misalnya keywordnya sama nanti di Google bakalan terindeks duplikat Kak. Tidak terindeks Oh, nantinya. jadi tetap harus di riset juga ya, apa namanya keyword-keywordnya itu. Iya, keywordnya dibuat dibuat lagi ya, jangan sama. Kalau artikelnya sama gitu, harus beda lagi. Beda juga Kak. Kalau sama juga nanti dianggap apa duplikat ya sama Google. Oh, oke oke siap siap. Pak Deva, maaf. Pak, Minta ChatGPT untuk membuat. Iya Pak bagus ya. Pak Deva, itu kan tadi ada lokasi ya Pak. Misalnya Jawa Barat, ya kan. Terus Depok. Depok ada kecamatan semua ya Pak. Kan Ya, itu udah diklik di list-list semua ya Pak. iya, Ya kan. Nah itu udah otomatis webnya itu udah ada kecamatan semua itu Pak. Begitu iya Pak. mencakup ke Depok ya semuanya kecamatannya juga dicakup. Oh di webnya itu ya Pak. Iya, Oh sebenarnya juga gitu. dari keyword juga mencakup juga Kak. Kan Oh Google itu membaca ke daerah juga ya. Kalau daerah yang namanya Depok ya udah dia mencakup daerah Depok gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kalau berarti beda ya Pak sama portal ya Pak. Kalau portal kan ada untuk kecamatan, Hmm, misalkan jasa web di Cempaka Putih misalkan gitu kan. Terus iya, nah kalau ini otomatis ya Pak. Nggak usah iya misalnya otomatis. Depok aja terus udah otomatis bawa semuanya gitu ya Pak. Iya di bawah semuanya. Oh gitu. Oke deh Pak. Ya terima kasih banyak nih Pak. Iya sama-sama Pak. Hah? Ada lagi? Kalau tidak ada kita lagi SC ya. Ada 55 orang ya. Satu pertanyaan, Mas Deva. Iya, Untuk keyword, kalau kita mau posting lagi di kota yang lain, misalnya keywordnya itu jasa pembuatan. Kemudian di kota lain juga jasa pembuatan, tapi belakangnya tidak sama gitu, nggak apa-apa kan? belakangnya nggak sama. Nggak usah. Oh, Biasanya keywordnya keduanya nggak sama gitu. Iya, jadi mau misalnya mengenalkan eh, digital marketing sama siapa ya? Digital marketing. Jadi misalkan kan SMK biasanya menciptakan produk. Gimana Kak? Bisa diulang? oh, saya ya, Iya. jadi kok berisik. Jadi misalnya begini, jasa atau gini ya, saya punya produk Al-Quran ini ya. Mhm. Misalkan saya membuat keyword itu jual Al-Quran Hmm. Cordoba di Kediri. Kemudian nanti eh, karena kita pengen di kota lain,
hanya dikasih nama jual Quran Al Cordoba di Nganjuk misalnya. Begitu udah bisa ya Kak ya? Ya, sudah bisa diganti ekor duanya pun bisa ya. Oh gitu, ya ya. Ya Iya, makasih Kak. iya sama-sama. Pak Deva, maaf nih, Iya, gangguin Pak lagi. Bagus. Pak, itu kalau kan ada ring order untuk Shopee, ada ring order Bukalapak itu, Pak. Hmm, Nah, itu kalau kita masukin ke link kita bisa nggak ya? bisa Oh, bisa ya? dengan produk yang sama tapi Pak. Dengan apa, Pak? Maaf. Dengan produk yang sama. Oh, dengan program yang sama ya? Iya. Eh, berarti link link apa namanya dengan domain yang berbeda atau domain yang sama? Kalau Tokped kan memang domainnya beda ya. Ya beda ya. Oh, gitu. Bisa Ya, ya berarti ya. contohnya kayak gini ya. Saya contohkan ya. Ini hanya contoh. Ini produknya tapi lain ya. Nah, ini dimasukkan ya. Lalu di deskripsinya ditambah kodenya ya. Tadi kan Tokped sama Shopee ya. Ditambah kodenya itu order Tokopedia ya. Nah, tambah lagi order Shopee ya tadi ya. Shopee. Oh, ini. Order Shopee ya. Tambah spasi. Hurufnya kecil semua ya. Ah, kita lihat deh. Oh, ada yang salah. Order Shopee. Nah, ini kayak WSP lama ya. Nanti Pak Bagus, nanti jadinya seperti ini ya. Dia tidak nampil nih karena WSP lama ya. Nanti untuk yang order Tokopedia dan Shopee jadi gambar seperti ini ya. Nanti dia ngelink ke link tersebut ya. Ntar diklik dia ke Tokped ya. Gitu. Sama pun Shopee juga. Yang penting ini ya, produknya sama sesuai yang diupload di WSP ya. Gitu ya, Pak Bagus. Maksud saya pakai apa namanya domain kita sendiri bisa ya Pak ya? Misalkan sekarang kan kita ada ini Bapak nih produk jasa ini ya Pak. Hmm. Jadi terus saya punya ada domain lagi misalkan bagus.id Oh, misalnya, Pak. Nah itu bisa ya Pak? kalau kayak gitu masukinnya ke deskripsi aja nggak? Oh gitu. Coba ya. Kayaknya tidak bisa ya kalau dimasukin form form ini ya. Yes. Coba ya. Ah, ini WSP lama. Tapi dia bentukannya ke linknya ke domainnya ini juga sih. Oh, I see, I see. Bisa seperti itu, Pak. Cuman dia nampilnya ke gambar Tokped, Pak. Oh gitu. Oh oke Dia oke sama kalau gitu. kayak ngeling-ngeling juga sih. Tapi nanti dia gambarnya seperti ini gitu, Ya Pak. iya. Tapi itu punya kita gitu ya Pak ya kan? Iya, Domain betul. kita kan? Oh gitu. Domain bapaknya. Oke oke oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum Mas. Iya, Mas, bisa minta tolong dibukakan punya saya enggak Mas? Dicekkan ada yang salah enggak? bisa dikirim ininya WSP-nya ke Saya bacakan bisa Mas? ya, apa nama? RJM Ah, Apparel. RJM RJM Apparel. P-nya double ya Mas? Rel gitu. Ya, apparel.biz.id. Ya, yang mana? Ini.
SEO metanya Mas, lihat kan Mas. SEO meta. Meta SEO utama. Oh, SEO meta utama ya. Stop share dulu ya. Ya. Sensitif soal passwordnya. Iya. Kenapa Mas? Itu berarti belum diisi ya? Meta title belum bisa diganti jadi apa gitu. Nah ini meta Oh, pendukung kan Google Set Verification ini sudah masuk ya. sudah masuk ya? Berarti Eh, tinggal anu aja ya, meta title-nya aja belum ya? iya meta title belum. Oke. Nah, untuk keseluruhannya minta tolong dicek kan Mas, kira-kira ada Eh, yang kurang apa belum itu? Gambarnya terlalu besar ya. Oh, besar itu ya? SEO WA-nya ada 3 ya. Nggak apa-apa tapi. Mungkin bisa Idealnya CWA ada berapa, Mas? maksimalnya sih 2 ya. Di atas 1, di bawah 1. Oh, 2 ya maksimal ya Mas? Iya. Tapi Soalnya kalau sudah di indeks apa bisa diganti Mas? bisa. Kalau misalnya di indeks, di deskripsi masih bisa diganti ya. Masih bisa ya? Kecuali jangan di ini ya, jangan diganti keywordnya ya. Oh iya, iya. Judul yang ini nih. Terus ini tidak ada ini ya, ekor duanya ya. Keyword ekor duanya tidak ada. Oh, Mungkin harusnya Masnya gimana Mas? ini sudah diindeks belum? Sudah sih kayaknya, sudah kemarin Kalau Mas. mis kalau misalnya sudah diindeks, paling dibuat lagi ininya produknya, postingan produk yang baru ya. Soalnya kalau misalnya sudah terindeks ya, sudah terekam sama Google, nanti judulnya nggak bisa keubah. Oh, harusnya gimana Mas itu Mas? Konveksi grosir, celana anak terlengkap berkualitas. Ini ekor duanya tidak ada ya, daerahnya tidak ada. Terus mungkin bisa dibuat di depannya. Yo, mulai udah jalan, Chan. Keyword ekor duanya itu harga ya, harga ataupun jual atau jasa ini apa jual gimana? Jual. Oh jual ya. Ya, Biasanya sih konveksi jasa juga masuk ya. masuk. Konveksi masuk juga. Iya, di depannya mungkin bisa ditambahin jual ataupun harga ya. Harga jual konveksi grosir. Masnya ekor 2 itu pakai pakai spasi kah atau pakai tanda koma atau gimana Mas? Pakai spasi aja, Mas. Oh. Yang dirubah langsung nggak bisa ya Mas? Kalau sudah diindeks sih jangan dirubah ya, Mas. Oh gitu ya? Mending bikin postingan baru ya. Oh gitu ya? Iya. Kalau yang lain Mas? Yang lain, nah ini produsen atau distributor bisa ya. Masuk ya? Nah ini ekor duanya tidak ada lagi ya. Oh tidak ada Ekor ya? duanya tidak ada. Mungkin bisa ditambahin ekor duanya ya. Ekor 2 itu tujuannya apa Mas? Untuk mencangkup daerahnya, daerah marketnya Masnya di mana gitu. Misalnya di Oh, Jakarta. berarti cenderung ke daerah ya berarti ya? Nama daerah Iya. gitu apa gimana? Daerah ataupun kota. Lebih baik kota ya. Oh kota. Iya. Nah ini jangan menggunakan tahun ya Mas. Tahun, bulan untuk keyword kurang efektif ya. Karena kalau misalnya sudah lewatin bulan ataupun tahun, nanti keywordnya dia akan pindah halaman. Halamannya jadi jauh. Oh. Gitu. Bagusnya harga aja atau gimana ya? Lebih baik kalimat aja sih. Tidak usah pakai harga yang 120, mending pakai kalimat harga atau jual. Deskripsinya terlalu dikit deh. Oh gitu ya Mas. Iya. Oke. Oke, masukannya itu aja kali Mas. Siap. Alhamdulillah Mas, ini 3 kali ikut kelas Kalvi. Pertemuan 3 kali pertemuan. Ini saya evaluasi lagi.
Oke, Ya. ada lagi? Ya, terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Kalau tidak, kita ke inspeksi kembali ya. Ya lanjut, Oke, lanjut ya. lanjut aja ke infeksi. Eh, kita ke teman-teman sudah bikin produk ya di WSP. Teman-teman harus daftarkan domain WSP-nya ke GSC ya. Kita ke Google ya. Cari aja Google Console ya. Google Console di Google Suggest ya teman-teman ya. Lalu masuk ke Google Search Console ya. Ini boleh di atas boleh. Nah, ketika teman-teman sudah punya domain WSP, dia nampilnya seperti ini ya. Kalau misalnya belum punya domain WSP, biasanya nampilnya seperti ini dulu ya. Nanti kita diberi pilihan yang awalan ataupun domain ya. Nah, untuk WSP kita indeksnya ke awalan URL ya. Nah, di sini masukkan URL domainnya ya dengan HTTPS ya, teman-teman. Kita masukkan dulu ya domain WSP-nya. Nah, tolong diperhatikan ya, teman-teman. Harus menggunakan HTTPS ya. Kalau misalnya tidak digunakan HTTPS-nya, nanti tombol lanjutannya hilang. Itu ya. Kalau ada HTTPS-nya, lanjutannya muncul lagi ya. Lalu kita klik button lanjutkan. Nah, di sini sering kali terjadi kesalahan ya untuk teman-teman yang pemula ngambil skripnya yang mana. Kan memang ada 4 ya, tag HTML, analitik Google, Google Tag Manager, dan penyedia nama domain ya. Teman-teman pilih yang tag HTML ya. Nah, di sini kan ada script ya, meta name Google Verification Content ya, bla bla bla. Lalu klik salin saja, ada tombol salin sebelah kanan. Nah, ini sudah disalin ya atau di copy. Kita balik ke panel MS atau panel adminnya ya. Pilih menu pengaturan ya, teman-teman. Habis ke menu pengaturan, ke menu meta SEO utama ya. Nah, sini kan ada 4 form ya, yang barusan saya jelasin ya. Form mana sih yang harus ditaruh? Form yang meta pendukung ya, teman-teman. Ditaruh di bawah ya, di paste script yang tadi. Nah, ini script dari Google Search Console ya, yang barusan di copy ya dari GSC. Lalu di submit ya, teman-teman. Nah, kalau sudah data berhasil disimpan, sudah simpan ya sama WSP-nya. Kita balik ke GSC, lalu verifikasi ya. Klik tombol verifikasi di bawah. Nah, kalau sudah hijau begini ya, kepemilikan telah diverifikasi, ini tandanya sudah berhasil ya, teman-teman. Lalu klik buka properti ya, untuk inspeksi link produk URL kita ya. Nah, di sini kan ada link domain ya. Di sini ada link kategori. Nah, link kategori ini jangan di-inspek ya, teman-teman. Yang di-inspek itu link produk. Nah, ini kan ada produk ya. Produk satu, cari jasa pembuatan website terbaik di Depok. Ini linknya di blok, lalu di copy ya. Setelah di copy, kita paste di sini ya, di atas ini. Boleh diklik menu inspeksi URL, boleh. Nanti dia ke atas lagi ya. Lalu di paste di sini ya. Nah, setelah di paste, teman-teman klik enter ya. Ah, untuk inspeksi tolong perhatikan kembali ya, karena WSP eh, terkadang suka down
dan tidak ada pemberitahuan ya. Nah, ketika WSP sedang down ataupun dalam proses perbaikan server, teman-teman jangan inspeksi produk teman-teman ya. Nanti akan terdeteksi URL tidak aktif ya. Jadi harus WSP-nya dalam keadaan aktif ya. Nah, setelah itu ya, kita uji URL aktifnya. Nah, ini kan WSP-nya aktif ya. Dia akan seperti ini ya, URL tersedia untuk Google. Oke, setelah itu kita minta pengindeksan ya. Nah, ini sudah berhasil ya, pengindeksan diminta. Nanti nanti akan diproses oleh Google ya. Paling cepat itu indeksnya keluar 1 kali 24 jam ya. Paling lama bisa 5 hari lebih ya untuk indeks set WSP-nya ya, teman-teman. Oke, itu cara untuk mendaftarkan WSP teman-teman dan inspeksi produk teman-teman ya. Iya, nanti ada record ya, Kak. Oke, dari Mau sini tanya, Mas? ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Kalau misalkan saya pernah mengindeks suatu produk, terus udah ada tulisan URL tersedia di Google. Nah, besoknya ketika dicek, dia jadi abu-abu lagi, itu kenapa biasanya ya? Atau emang Itu, belum? nah itu harus diminta indeks belum? Udah di, Udah. nah itu memang kalau misalnya besoknya di inspek kembali, memang seperti itu, Kak. Memang Mm-mm. fungsinya itu untuk optimasi ya. Apakah perlu diinspeksi ulang atau gimana? Kalau tidak ada perubahan dalam postingannya, tidak perlu, Kak. Oh, tidak perlu. Iya, karena itu Oh, misalnya ada perubahan, entah itu deskripsinya ada perubahan atau penambahan BPP, LPP, ataupun banner ya. oh, kalau ada perubahan di dalamnya, baru diinspeksi ulang. Iya, betul. Oke, oke, oke. Satu lagi, Mas. Ya, Terkait kan di situ ada yang di menu itu ada produk, ada juga artikel. Nah, seberapa penting yang artikel itu apakah perlu juga dibuat atau cukup produk aja? untuk artikel memang menaikkan domain WSP kita juga, Kak. Kalau misalnya artikel ya, saran saya sih untuk artikel, entah itu penjelasan produk teman-teman ataupun artikel berita yang lagi viral ya, itu bisa diinspeksi juga ya. Jadi teman-teman bisa cari berita yang lagi viral ya, entah itu berita sepak bola, Indonesia lawan apa gitu ya, bisa dimasukkan ya. Oh, boleh di luar dari apa maksudnya kalau misalkan kita jualan produk yang lain tapi artikelnya artikel lain itu yang tidak sesuai Ya, dengan produk nggak apa-apa. nggak apa-apa. Memang setiap website pasti ada artikel ya. Tokped pun punya artikel sendiri ya. Entah itu tentang penjualan produknya ataupun berita yang terkini gitu, Kak. Oh, Mas, itu gitu. artikel Iya, tambahan itu ditaruh mana, Kak? artikel tambahan yang Ya ini kayak yang misalkan kita ngambil artikel tentang tadi ya tentang sepak bola misalnya itu ditaruh mana itu? kalau sudah jadi dia nanti akan ke menu sini, Kak. Nanti menu di articles. Oh itu nanti ada kelasnya sendiri, Kak? Untuk kelasnya tidak ada, Kak. Paling kakaknya bisa buat artikel sendiri ya. Heeh. Yang Nanti saya ditaruh di artikel sini. Iya, dibuatnya di sini ya di menu artikel di panel MS. Nanti Hmm. kakak buat judulnya apa, lalu masukkan gambarnya ya. Lalu isi kontennya apa bisa diedit-edit ya. Ini ada artikelnya ya. Oh, masih ada ya artikelnya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan memang artikel yang CPNS 2024 ya.
teman-teman bisa masukkan deskripsi gambar yang semenarik mungkin ya, dan keyword yang digunakan ya, gitu. Itu ini kalau saya lihat di WSP apa eh, di WSP Umroh ini kan ada tiga tuh beranda, profile dan articles. Ketika saya klik artikel itu isinya kosong, Kak. Iya, itu karena belum diisi, Kak. Terus ngisinya ini lewat mana ini? Oh, lewat itu ya, master data itu ya. Iya, lewat di Oh, menu gitu. artikel, Kak. Oh iya iya iya, siap siap Gitu. siap. Di dunia Ya. superwoman. Oh, Kak, tanya lagi nih. Kalau Ya, misalnya eh, artikel lama nih, artikel lama yang di produk itu, kemudian ada perubahan, kita ingin ngerubah di dalamnya, apakah itu juga harus diinspeksi lagi? di artikel ya, di menu artikel ya. Ya, bukan, bukan. Di produk, misalnya kita udah posting produk tuh, Ah, kemudian kita ubah-ubah nih di artikelnya, ada mungkin ada info yang perlu kita masukkan lagi gitu, misalnya. Itu apakah perlu diinspeksi lagi apa enggak? iya, diinspeksi lagi, Kak. Oh, gitu ya. Tapi jangan diubah ininya ya, apa keywordnya ya. Oh ya. Kalau terlanjur mengubah keyword, kemudian sudah terinspeksi, itu rusak berarti, Kak? Bukannya rusak, jadi keyword yang baru diubah itu nanti tidak akan berubah di Google ya, Kak. Oh, begitu. Iya, Oh. betul. Lebih baik sih Tapi tetap bikin produk tetap baru. bisa dirayapi sama Google masih bisa itu, Kak? Masih, Oh, iya iya iya. hanya saja tidak berubah di Google ya, karena sudah terekam keyword yang digunakan ya. Yang pertama gitu ya. Iya, betul. Oh iya Kecuali iya. deskripsi ya, deskripsi masih bisa dirubah, ditambah-tambah ya, boleh. Iya. Terus diinspeksi lagi, ke setiap ada perubahan diinspeksi gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Gambar Baik. juga, kalau misalnya gambar diganti boleh ya, nanti diinspeksi kembali. Hmm. Itu, Iya Kak. iya iya. Ya, Kak, Ini terima Pak, kasih. Iya. gini Mas Dipa, masalah artikel nih Mas Dipa ya. Hmm, Jadi kalau misalkan kita belum ngisi produk, tapi kita bikin artikel dulu bisa ya? bisa. Nah, nah, kalau itu kira-kira berapa artikel di dalam WSP Pak? Berapa artikelnya sih saya belum bikin banyak ya, Kak. Ini saya baru bikin satu sih, belum semuanya dibuat ya. Kalau untuk berapa sih saya belum mengatakan ya, karena memang belum ngulik ya berapa Oke. banyaknya buat artikel ya. Hmm. Berarti kita bisa buat dulu ya, sebelum bikin Iya, produk kita buat artikel aja nih. Kita ada berita-berita yang penting atau artikel yang bagus, kita masukin aja dulu nggak apa-apa ya sebelum iya kita nggak apa-apa. bikin produk. Oke deh Pak, terima kasih. Iya, Mas Deva, iya, kalau seumpamanya dalam satu hari kita inspeksi beberapa produk ya, kebetulan ada beberapa WSP juga. hmm, Seumpamanya kita pakai satu WSP, kemudian kita inspeksi beberapa produk. Itu berarti setelah inspeksi satu produk, kemudian kita mau inspeksi satu lagi, berarti kita tinggal paste yang di kolom search-nya itu doang ya, nggak perlu add properti lagi kan? eh, tinggal di ini ya, sesuai produknya. Atau enggak bisa ditambahkan di sini ya, bisa menggunakan cara ini ya, Kak. Ini kan produknya sudah banyak ya. Jadi Ya. kadang kita bingung nih, kita belum inspeksi yang mana. Bisa ditambahkan di depan domainnya ya, slash link produk.php ya, titik PHP. Garis miring link produk titik PHP ya. Ntar dia akan jadi sebuah link ya. Nah, dia akan ambilkan PHP. link seluruhnya ya. Misalnya bingung cari produknya, tinggal pakai Ctrl F. Ctrl F untuk cari ya. Misalnya jas hujan. Kita cari jas hujan. Nah, ini kan jadi ada kuning-kuningnya ya.
Oh gitu ya. Gitu, Kak. Bisa Ini di- yang hmm, link produk .php ini pakai slash lagi nggak atau udah begitu aja? gitu aja. Eh, Depan Begitu domainnya terus ya? garis miring link produk titik PHP udah itu aja. Oh ya. Tapi Nah, di belakangnya ya, kan ada koma ya. Komanya jangan ya. dibuat ya, Kak. Oh gitu gitu. Ya. Ketika diinspeksi kan nanti dia ngikut ya komanya. Nah, komanya dihapus ya, jangan dibawa. Oh siap siap. Kasih Iya, Mas. sama-sama. Eh, itu tadi maaf Mas, ini agak ke distrak nih. Itu tinggal ini ya, apa namanya, website, nama website, kemudian belakangnya dikasih slash plus PHP gitu ya. Iya, di belakangnya tambahkan link produk titik PHP. Oh, lah ini apa yang di depan tuh? Di depannya kan domain WSP-nya, Kak. Oh, domain BSP, terus Ditambahkan garis miring link produk titik PHP. oh link produk titik PHP. Iya, Oh, betul, link Kak. produk titik PHP. Oke, oke. Baik, baik. Jadi Terima dia kasih akan ya. menampilkan link seluruhnya ya, link produk seluruhnya. Oh, Karena ini produknya sudah berapa nih? 5.595 produk ya. hmm. Mas Diva, itu yang PHP itu link yang belum terindeks gitu, Mas. Kan link belum terindeks, Kak. Keseluruhan link produk ya, Kak. Oh gitu. Kalau Iya. kita yang misalkan kita lupa nih, kita udah bikin nih ya banyak. Wah, kita nih lupa nih mana yang belum terindeks gitu. Itu lihatnya dari mana ya? Nah, itu belum ada fitur, mungkin Oh, belum bisa ada ya. Oh, bisa dibuat sendiri entah itu di Notepad ya atau di Excel ataupun di Google Spreadsheet ya. Bisa dibikin kategori yang sudah terindeks atau belum, sudah terinspek atau belum ya linknya gitu. oh gitu. Berarti Iya. ada lagi ya itunya ya. Apa namanya? Fiturnya ininya lagi. Apa namanya? Kalau di Google tuh apa namanya tuh? Ya, eh apa gimana? nggak oh, ada fiturnya lagi gitu ya, Pak? Yang Oh, saya di tidak dapat terima. Google, kalau di Google Search Console sih kayaknya tidak ada ya untuk Tidak ada keluar ya? indeksnya. Sepertinya tidak ada. Coba deh. Mas mau tanya, Mas, Ya, eh, cara menambahkan, misalnya kan kita bikin, saya ikut juga di buzzer ya, buzzer umroh. Di situ kan kalau dari WSP-nya sendiri udah disediakan beberapa kota, misalnya baru 5. Terus kita hmm. mau tambahkan misalnya kota ke-6. Nah, di situ saya coba, misalnya saya tambah Bogor gitu ya. Nah, Hmm. saya upload satu gambar misalnya. Nah, ketika saya mau mau upload lagi gambar berikutnya di kategori Bogor, dia nggak bisa dalam satu kategori gitu. Sementara kan yang asli dari TTK, misalnya diklik Aceh Barat, itu nanti bisa ada Aceh Barat, kabupaten ini. Nah, itu gimana cara buatnya ya? Saya baru ikut nih KLD. eh Gimana maksudnya? Itu di WSP, Kak. Iya, WSP. Jadi gini, WSP Bazar Umroh, saya Oh, ikut juga, terus ikut juga kelas ini. Kalau di WSP Bazar Umroh, masing-masing peserta kan kita dapat udah bentukan gitu ya. Nah, misalnya kotanya dia baru kasih 5 gitu. Nah, saya mau masukin kota ke-6, eh, berarti bukan original dari TTK, yang kota ke-6 dan ke-7. Katakan yang ke-6 itu Bogor, ya. hmm. Yang ke-7 misalnya Bandung. Nah, ketika saya tambahkan di kategori, ya, termasuk produknya ada di Bogor atau di Bandung. Nah, Hmm. ketika saya mau masukkan lagi Bogor yang kedua dan seterusnya, saya nggak bisa dalam satu kategori Bogor gitu. Jadi Bogornya jadi di kategori jadi ada Bogor, 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 Bogor gitu. Gimana supaya jadi satu seperti buatan TTK itu? Kalau itu kan Pakai Mark Tool.
Oh, jadiin satu gitu ya. Bikinnya pakai Maktul, Kak. Jadi nggak bisa pakai kita bikin sendiri kalau kita belum belajar Maktul. Nah, iya itu. Harus belajar Maktul dulu. Oh, tapi nanti kalau kita belajar Maktul, di situ ada caranya berarti ya. Nanti misalnya saya mau bikin di dalam kategori Bogor tadi ada Hmm? 100 wilayah misalnya yang mau diangkat gitu ya Iya. ininya produknya. Hmm? Berarti nggak bisa manual ya memang ya harus pakai Iya. Maktul. Harus pakai Maktul kalau misalnya postingannya beberapa gitu, Kak. Oh, jadi kalau sekarang Kak, misalnya belum belajar maktul, saya buat gitu, nyari misalnya Bogornya jadi 5, nanti bisa disatukan nggak setelah Disatukan. belajar maktul? Oh, tidak bisa. Kalau Maktul kan nanti masuknya pakai data CSV ya, Kak. Kalau yang manual Oh berbeda, gitu. Kak. Kalau manual kan di sini ya, menu button plus produk. Kalau Maktul nanti masuknya ke import CSV. Jadi dia Oke, bentukannya seperti import CSV gitu, Kak. oke, oke, oke. Kemudian untuk peserta yang dapat bisa akses ke maktul, peserta di kelas mana? Nah, Kelas untuk Umroh Bazar itu atau semuanya? kalau KLD 11 sih belum ini ya belum ada Maktul bersamanya. Kalau umroh, setahu saya sih Umroh ada sih di maktul, belajar tapi belum sampai pelajaran itu gitu. Buzzer Oh, umroh, buzzer umroh itu ikut arahan aja Kak, dosa diotak-atik. setahu saya sih belajar Iya, umroh itu iya. postingannya sudah ada ya, tinggal kakak inspeksi aja. Misalnya kalau disuruh inspeksi, inspeksi aja, dosa diotak-atik dulu. Ya, oke. Itu saya udah lakukan. Cuma maksudnya kan pesertanya kadang-kadang kan baru dapat wilayah 5. Sementara kita punya rekanan tour travel, misalnya yang dari kota yang lain. 6, 7, 8, kita mau masukkan kota itu, misalnya tadi Bogor gitu. Jadi Iya, sementara ini berarti belum bisa kalau belum belajar maktul. iya harus belajar Maktul dulu Kak. Terus harus punya akun Maktul ya. Karena Maktul itu website Beli ya. terpisah. Iya bisa ngubungin ke sales Kak. Oh, oke, oke. Karena kan Maktul website yang beda ya dari WSP. Terus Maktul juga untuk fungsinya untuk memperbanyak postingan juga ya. Dan ada cara-caranya. Minggu kemarin tuh Zoom Maktul hari Rabu Kak. Nanti di Nanti ada rekamannya ya. rekaman Zoom Maktul. Iya. Ada di YouTube ya Pak Tony sudah banyak kok Kak. Zoom Maktul. Di YouTube saya lihat ada 5. Ada Hmm. 5, tapi yang rekaman lama. Kalau yang baru ada lagi berarti. Sudah ada Kak. Di Oh, YouTube oke, ya oke. Pak Tony sudah ada yang minggu kemarin ya. Hari Rabu minggu kemarin dibawakan sama Mas Itang ya penjelasan materi Maktul. Di YouTube ya Pak Tony cari aja Putra Madeira ya. Mana dia ya? Hari kapan tuh? Nah ini Maktul CTR ya. Ada Maktul CTR, ada Maktul DU, ada Maktul WSP ya di YouTube ya Pak Tony. Mungkin dicari saja kebutuhannya apa, bisa Oke, dilihat oke, oke. tuh Kak. Nanti saya pelajarin lagi. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Mas Deva. Iya. Ya, saya yang di ini Mas Google Search Console. Hmm. Saya ada website cuma waktu itu saya masukinnya sebagai domain tuh. Kan kalau ini kan tadi kan contohnya URL ya. Iya. Itu kalau sebagai domain gimana tuh? Nah, itu. Kalau sebagai domain itu setahu saya kalau misalnya punya hostingan sendiri Kak. Jadi Oh, oh gitu. seperti kayak programmer ya, Heeh. bikin website dan ingin daftarkan di GSC ya, dia lewat sini, lewat yang domain. Oke, baik. Oh, ini sebenarnya intinya sama aja ya, cuma beda cara verifikasi Iya, aja. betul. Kalau misalnya punya hostingan, cPanel, caranya pun ada. Oh, oke, baik, Itu. baik. Oke, deh, baik. Iya, Kak. Untuk Oke, kalau oke. untuk WSP, kayaknya yang awalan URL Awal ya, yang daerah kanan. ya.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak. Ya, oke, makasih ya Soalnya Kak. sudah jam setengah 12. Satu lagi nih Mas Diva. Iya, boleh. Itu kalau kategori kan, tadi saya juga nggak begitu menyimak nih. Kalau kategori, terus ada subkategori, itu caranya gimana ya? Gimana, Kak? Kan kategori, Iya. kita masukin kan kategori, misalkan A. Nah, A itu ada subnya gitu, subkategori. Masukinnya gimana caranya ya? Kalau di WSP tidak ada subkategori. Oh gitu ya? Iya, mungkin Pak Bagus ya. Saya sih Iya Pak. mungkin lihatnya di ini ya, di apa, portal kota atau DU. Soalnya di portal kota sama DU ada subdomainnya ya. Kalau Oh di gitu. WSP tidak ada. Oh gitu. Oke deh Pak, kalau gitu terima kasih. Iya, sama-sama. Waktu saya masih versi 3, gimana cara update-nya? Mungkin update-nya ke tim sales ya, Kak. Oh, bisa chat tim sales untuk update maktulnya ya. Nanti dibantu sama tim sales update-nya. Oke, itu mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari Mas Bagus yang tadi ya. Dan itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini ya. Semoga materinya bermanfaat dan langsung dipraktikkan ya. Dan bagi teman-teman yang punya kendala WSP atau produk-produk TTK bisa chat tim teknis di lewat rotator tim teknis ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan ada tim malam ya oleh Mas Fahmi ya. Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Untuk kebutuhan produk bisa chat tim sales ya. Nomornya sudah saya taruh di chat Zoom. Silakan sesuai kebutuhan teman-teman ya di chat. Oke, terima kasih sudah hadir di Zoom kali ini. Nanti kan Zoom berikutnya jam 13.30. Nanti saya infokan di grup masing-masing. Rekamannya pun nanti saya infokan ke grup masing-masing ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata dan kesalahan yang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Mas. Makasih Mas. Iya, sama-sama.